Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara podcast pendidikan bersama administrasi pendidikan dari Untan. Pada topik kali ini kita akan membahas informasi yang lagi hangat-hangatnya, di mana kita ingin sharing tentang informasi pengetahuan supaya semua bisa teredukasi. Nah, yang kita angkat kali ini temanya adalah pendekatan pembelajaran di tahun 2025 dan 2026 tentang pembelajaran deep learning. Nah, pada sore hari ini sudah hadir juga bersama kita narasumber yang sudah dinanti-nanti, yakni Ibu Eka Milasari Gusmin SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SDN 28 Pontianak Kota. Selamat datang Ibu Eka Milasari. Selamat datang juga Mbak Amel. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Amel. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Sore hari ini kita mau sharing-sharing nih Bu tentang pendekatan deep learning yang katanya mindful, kemudian meaningful dan juga joyful gitu ya. Tapi mungkin baru sekilas kita tahu tentang itu, belum pernah mengupas lebih dalam gitu ya. Nah, saat ini kita mau tanya dulu nih Ibu. Bisa dijelaskan bagaimana Ibu evaluasi umum pembelajaran di sekolah selama tahun ajaran 2024-2025? Oke, baiklah. Jadi begini Mbak Amel, untuk evaluasi umum itu kita ada yang namanya evaluasi akhir, sumatif tes untuk akhir semester itu ada, itu bisa kita lihat dari situ, dari analisisnya juga ada, kemudian juga bisa kita lihat dari tes formatif setiap selesai per bab, kemudian mid semester itu juga bisa kita lihat evaluasi hasil pembelajaran anak, kemudian juga dari rapor mutu pendidikan juga bisa kita lihat untuk menganalisis kekuatan literasi dan numerasi dari peserta didik di sekolah kita. Gitu ya Bu ya. Baik. Kalau seandainya dilihat dari apa sih Bu yang menjadi latar belakang atau pertimbangan utama dalam menentukan pendekatan pembelajaran untuk tahun ajaran 2025 dan 2026? Seperti yang kita ketahui pada saat ini ya, Kemendikdasmen Bapak Abdul Mukti sudah menggaungkan deep learning atau pembelajaran mendalam, sehingga diusahakan untuk tahun ajaran baru ini kita menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Begitu ya Ibu ya. Baik, berarti sesuai dengan arahan beliau gitu sesuai ya. dengan arahan Kemendikdas. Kemudian kalau untuk di lembaga Ibu sendiri, pendekatan pembelajaran apa Bu yang akan menjadi fokus utama di sekolah Ibu untuk tahun depan? Jadi karena kita sudah diarahkan kepada deep learning, maka sekolah kami khususnya di Kota Pontianak juga sudah mulai menerapkan pendekatan deep learning. Karena pada saat ini juga sudah mulai diadakan pelatihan-pelatihan, baik itu untuk pengawas maupun guru-guru yang menjadi sekolah sasaran, seperti itu. Baik, artinya juga secara internal lembaga Ibu sudah mulai transisi ya Bu ya, mempersiapkan untuk penerapan. Baik Ibu, kemudian mengapa menurut Ibu pendekatan deep learning tersebut dianggap relevan Bu dengan kebutuhan siswa saat ini? Kalau menurut saya, anak-anak zaman sekarang ini kan mereka cenderung kepada digital native ya. Digital native dalam artian mereka sudah lebih kepada yang namanya online, mengandalkan gadget dan seperti itu. Sedangkan pembelajaran mendalam ini kan dia melatih anak tidak hanya untuk menghafal jawaban, tapi juga untuk berkreasi dan berinovasi. Sehingga pembelajaran tidak hanya terbatas dari buku saja, bisa juga didapatkan dari media digital. Seperti itu. Ya, memang karena kita menjawab kebutuhan Gen Alpha saat ini ya Bu ya. Jadi memang kita harus lebih bisa beradaptasi dengan itu. Sesuai kebutuhan. Baik Ibu. Kemudian bagaimana pendekatan deep learning itu bisa sejalan Ibu dengan kurikulum merdeka atau kebijakan pendidikan nasional lainnya? Dengan mengintegrasikan pembelajaran mendalam ke dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi pembelajaran mendalam ini kan konsepnya anak tidak hanya hafal jawaban, tapi juga anak bisa menerapkan apa yang mereka pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Nah, disitulah sudah masuk joyful, meaningful, dan mindful itu.
Masya Allah. Semoga memang penerapannya bisa sesuai dengan Amin. perencanaan Ibu Iya, ya. benar Mbak Amel. Ya. Kemudian mengenai langkah-langkah konkret di lapangan nih Ibu. Mm-mm. Apa yang sudah disiapkan sekolah untuk menerapkan pendekatan deep learning ini? Mm-mm. Yang dipersiapkan sekolah pada sekitar 2 minggu dan 3 minggu yang lalu itu dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak mewajibkan guru mengirim gurunya untuk mengikuti pelatihan atau IHT pembelajaran mendalam. Jadi kami sudah melakukan itu, kami mengirim beberapa orang guru untuk mengikuti pelatihan deep learning. Di dalam situ juga dilatihlah guru-guru bagaimana menerapkan pendekatannya, termasuklah pembuatan modul ajarnya. Kemudian guru yang sudah mendapatkan pelatihan melakukan pengimbasan di sekolah. Sehingga guru-guru yang ada di sekolah itu dilatihlah, diberi ilmu sharing, istilahnya sharing, sehingga tidak hanya 1 atau 2 guru ini saja yang paham. Ketika dia sampai di sekolah asalnya, dia mengimbaskan lagi kepada kawan-kawan di sekolahnya, sehingga ilmunya itu bisa saling berbagi. Seperti itu. Sehingga bisa tersebar dengan rata ya Bu ya. Iya, benar. Semuanya bisa mendapatkan informasi yang sama dan penerapannya juga diharapkan itu bisa serentak gitu ya. Serentak untuk tahun ajaran baru ini. Baik Ibu. Kemudian mengenai tadi kesiapan guru Ibu ya dalam memahami kemudian mengimplementasikan pendekatan deep learning, Iya. apakah menurut Ibu sudah cukup melalui kegiatan yang tadi disampaikan sebelumnya? Kalau menurut saya belum, Mbak Amel, karena yang namanya pembelajaran mendalam itu kan kembali lagi kepada kompetensi guru. Ada guru yang dia sudah nyaman dengan zona yang lama lah, misalnya pembelajaran tradisional dengan metode-metode yang seperti dulu, yang kalau sekarang pembelajaran mendalam ini kan dia lebih inovatif, project based learning seperti itu, pengembangannya lebih lagi karya inovasi seperti itu. Jadi salah satu hal yang harus kita dongkrak agar pembelajaran deep learning ini masuk, yaitu kompetensi gurunya dulu nih. Kompetensi guru, kemudian mindset guru. Orang kan berpikiran kalau deep learning belajar ulang lagi dari awal. Sebenarnya kan tidak. Sebenarnya kita tuh sudah ngerti pendekatan itu, hanya lebih diperdalam saja. Jadi mindset guru tentang pembelajaran mendalam itu harus kita arahkan bahwa deep learning ini lebih kepada student center. Jadi guru jangan lagi sebagai teacher center, tapi ajaklah murid untuk menjadi student center. Tidak hanya terfokus pada guru saja. Itu yang pertama, dan yang kedua, guru harus memiliki kemauan yang keras untuk meningkatkan kompetensinya itu. Iya. Memang itu menjadi PR ya Bu ya. Bagaimana benar, menumbuhkan Mbak. kesadaran guru, kemudian kemauan untuk belajar, karena memang sejatinya guru yang baik itu adalah manusia pembelajar ya Bu ya, Belajar di mana sepanjang bisa hayat. menjawab setiap kebutuhan anak didiknya atau Benar. muridnya gitu. Benar. Jadi memang ini juga merupakan proses adaptasi yang sebenarnya butuh waktu ya. Benar. Tapi insya Allah dengan kesadaran dan persiapan yang matang ini bisa diterapkan. Ya. Kemudian apakah ada ini Bu pelatihan atau workshop atau program pengembangan profesional guru yang dirancang untuk mendukung transisi tersebut? Yang tadi Ibu sampaikan sudah. Iya, Apakah sudah. ada lagi mungkin tindak lanjutnya dari itu? Pengimbasan saja dari pengawas kepada sekolah sasaran, yang mungkin nanti untuk bulan tertentu saya belum tahu pastinya bulan berapa. Nanti sekolah sasaran itu akan mengimbaskan lagi ke sekolah-sekolah yang lain. Itu satu. Dan yang kedua, kalau menurut saya sih memang inisiatif pribadi dari guru itu sendiri, Mbak Amel. Kan sekarang sudah banyak ini ya, di YouTube itu pembelajaran yang online atau seminar, workshop online. Kalau kita dulu kan PMM itu namanya. Iya, betul. Biasa kan kita sudah subscribe channel-channel yang isinya tentang pembelajaran. Nah, di situ kan kita bisa lihat, misalnya dulu namanya LPMP. Di situ dia sudah terjadwal apa-apa saja materi yang akan dibahas di saat workshop online itu. Saya udah 2 kali sih Mbak Amel lihat workshop online-nya itu tentang pembelajaran mendalam. Nah, itu seru juga kalau kita belajar. Jadi kembali lagi ke inisiatif kita guru sendiri. Baik. Oke. Lalu sekarang kita mau bahas lagi nih lebih lanjut. Sejauh mana nih pendekatan deep learning itu diperkirakan akan mempengaruhi cara siswa belajar dan berinteraksi di dalam kelas? Menurut saya kalau sejauh mana mungkin bisa lebih
lebih efektif karena dia tidak hanya menyasar kognitif anak, tetapi juga karakter anak. Nah, di sini kan anak itu kan diminta untuk lebih kreatif, inovatif, dan anak ini juga harus menjadi problem solver yang berkarakter. Nah, jadi pengembangannya itu lebih dalam lagi. Jadi bentukannya itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Anak misalnya menghafal 2 kali 4 8. Tapi dengan dia kita berikan pembelajaran melalui pendekatan deep learning, dia paham konsepnya. 2 kali 4 itu maksudnya adalah 4-nya itu ada 2 kali. Nah, berarti 8. Tidak hanya sekedar dia menghafal saja. Baik. Berpengaruh juga untuk karakternya, sehingga ilmu yang didapatnya itu jadi sifatnya lebih permanen ketimbang dia menghafal. Betul. Dan juga setahu saya itu deep learning itu anak banyak kerja tim, berkolaborasi. Jadi dengan berkolaborasi berarti kan anak itu belajar bersosial dengan temannya. Jadi banyak yang dibangun dan banyak manfaat yang kita dapatkan dengan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam sendiri. Artinya bisa dibilang melalui deep learning ini si guru itu tugas utamanya itu adalah sebagai fasilitator. Ya, fasilitator. How to design, bagaimana merancang perencanaan pembelajaran yang baik supaya bisa memfasilitasi anak-anak bagaimana mereka bisa mengeksplor gitu ya dari aspek perkembangan lainnya gitu, tidak hanya secara akademis tapi juga tadi sosialnya, kemudian bahasa, termasuk soft skill seperti problem solving gitu ya. Problem solving yang berkarakter. Kemudian bagaimana nih cara dari sekolah memastikan bahwa setiap siswa itu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari pendekatan deep learning ini, termasuk siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam, karena kan saat ini kita juga selalu gaung-gaungkan tentang pendidikan inklusif gitu ya. Mungkin ritme belajar atau kecepatan daya tangkap setiap anak itu berbeda. Lalu bagaimana nih untuk memastikan bahwa anak-anak tuh bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari pendekatan deep learning ini? Ya, kalau begitu kasusnya berarti guru ini harus paham 3 pilar itu, joyful, meaningful, dan mindful. Nah, ketika guru mengajarkan satu materi, materi itu dikembalikan lagi ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifatnya itu aplikatif. Ketika anak sudah paham konsep bahwa oh ini materi ini ada dalam kehidupan sehari-hari, dia akan lebih mudah memahami. Kalau dia sudah memahami, dia sudah pasti menghafal. Nah, yang kedua dengan cara mengajarkan dengan cara yang menarik. Anak ini kan terutama anak SD, karena saya ini dinasnya di SD, carilah cara strategi yang kira-kira bisa menarik perhatian anak. Anak kan yang penting dia attract dulu. Kalau dia sudah attract, sudah tertarik, sudah senang, dia akan lebih mudah memahami pelajaran itu. Nah, barulah kita masukkan aplikasinya di kehidupan sehari-hari sehingga itu jadi lebih bermakna untuk anak. Nah, dengan demikian kan istilahnya persentase daya serap anak itu tidak mungkin kurang dari 50%. Artinya memang saat ini orientasinya sudah bergeser ya Bu ya, lebih kepada proses daripada hasil akhir, di mana memang kita ingin menumbuhkan kecintaan terhadap proses belajar itu sendiri gitu ya. Prosesnya. Memang kan kita lihat biasanya ya kalau dari zaman kita, kita semua tuh dipaksa atau dibuat untuk bisa baca dan tulis gitu kan, terutama membaca. Tapi memang berapa persen yang senang membaca gitu kan, mungkin karena prosesnya tadi kurang menyenangkan gitu ya. Dan yang ini yang akan diperbaiki melalui pendekatan deep learning dan kurikulum merdeka gitu ya. Menumbuhkan dari dalam kesadaran dari dalam anak, sehingga kalau anak dari internalnya sudah oke, dia pasti terpacu dengan sendirinya dan itu akan meningkatkan hasil belajar anak. Tadi kan kalau deep learning itu kan tidak hanya akademis, non akademisnya juga terbantukan perkembangannya. Baik. Nah, tadi Ibu sudah menyentil sedikit nih tentang non-akademis gitu ya. Nah, menurut Ibu sendiri itu apakah ini juga akan berdampak seperti pada perkembangan karakter, kemudian kreativitas, dan tadi keterampilan sosial yang sudah sempat Ibu sebutkan sebelumnya melalui pendekatan deep learning? Ya, apabila gurunya memahami pendekatan deep learning itu seperti apa, kemudian dia memahami 3 pilar itu, tentunya dia akan tahu strategi-strateginya itu seperti apa. Karena untuk deep learning ini memang guru itu hanya sebagai fasilitator, dia tidak bisa
istilahnya dia tidak bisa dominan dalam satu proses pembelajaran, hanya mengarahkan saja. Untuk awal-awal mungkin itu agak susah aplikasinya, karena kan guru terbiasa dengan sistem yang teacher center. Nah, kalau sekarang kan tidak, anak dibimbing untuk menjadi student center. Bisa juga dia sebagai pemandu belajar temannya, membantu temannya belajar, dikembangkan sebagaimana semaksimal mungkin lah. Nah, sehingga ketika pada saat itu kan dia otomatis, anak itu misal tutor sebaya, otomatis di situ kan akan terbentuk karakter anak. Nah, sosialnya juga ada sharing, berbagi, menolong, empati. Nah, itu nanti seiring waktu akan berkembang, dan kemudian itu akan terbentuk nanti dua, kognitifnya jalan, kemudian non akademiknya yaitu karakter yang kita harapkan itu juga jalan. Masya Allah, menarik ya Bu ya kalau kita bahas tentang pendekatan deep learning. Sekarang kita mau ulas lebih dalam nih Bu. Oke. Kalau di dalam deep learning sendiri ini, lalu bagaimana nih peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendekatan deep learning pembelajaran yang baru ini? Apakah mungkin ada nih program khusus dari sekolah bagaimana melibatkan orang tua dan masyarakat agar dapat mendukung terlaksananya pendekatan deep learning ini supaya hasilnya lebih maksimal? Nah, untuk yang seperti ini kan masyarakat banyak yang tidak paham, khususnya orang tua. Deep learning itu apa? Dan kebanyakan orang tua sekarang ini menyerahkan 100% kepada guru, walaupun tidak semua orang tua seperti itu. Menurut saya, untuk di sekolah saya itu akan kita adakan sosialisasi, Bu, bahwa untuk tahun ajaran ini kita tidak mengubah kurikulum, tetapi menguatkan kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, nanti kita akan sosialisasikan bahwa pendekatan pembelajaran mendalam ini intinya adalah anak tidak belajar menghafal, tapi anak tahu, anak inovatif, anak kreatif, dan anak berkarakter. Nah, salah satu caranya paling mudah itu misalnya anak tuh ada tugas, misalnya tugas karya atau portofolio. Nanti ketika di rumah, orang tua itu bisa membantu menghubungkan tugasnya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dipancing misalnya tugasnya membuat misalnya petunjuk cara membuat nasi goreng. Nah, nanti kan sambil ini kan arahannya, masak nasi goreng tuh bagaimana sih, seperti ini. Nanti kan coba lihat waktu kita masak nasi goreng tuh kita butuh apa. Jadi orang tua juga membantu guru untuk membuat anak lebih paham. Itu tidak hanya guru saja yang menjelaskan konsep, tapi orang tua juga bisa menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di situ keunggulan deep learning ini. Tapi dengan catatan harus ada sosialisasi dulu dengan orang tua sehingga mereka paham deep learning itu apa. Baik, Ibu. Oke, memang mungkin nanti tantangannya bagaimana menyampaikan sosialisasi tersebut ya, supaya bisa dipahami dengan mudah oleh orang tua gitu ya. Baik, Ibu. Kemudian apakah sekolah juga ada berkolaborasi nih dengan pihak luar seperti Dinas Pendidikan atau lembaga pelatihan lain barangkali yang memang sudah ditunjuk secara resmi atau mungkin direkomendasikan untuk lembaga dalam rangka menyukseskan implementasi pendekatan deep learning ini? Ya, itu sudah pasti ada itu, Mbak Mel. Salah satunya itu dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak, itu sudah pasti ada pelatihan untuk guru. Dan yang kedua itu kalau yang namanya guru SD itu kan ada KKG. Nah, kita juga bisa istilahnya mendapatkan materi lebih lah tentang deep learning itu, entah itu cara membuat modul ajarnya atau strategi pembelajaran dari KKG. Kalau SMP kan dia SMA itu MGMP ya. Nah, sama juga kalau tidak salah saya itu ya SD KKG, kalau yang SMA itu kan MGMP. Kita bisa jago dari situ atau dari unit-unit pelatihan lainnya yang ditunjuk secara resmi dari pemerintah. Baik, artinya memang tindakan antisipasi atau persiapan dari pemerintah juga sudah cukup kuat gitu ya Bu ya, tinggal pengaplikasiannya di lapangan melalui ujung tombak dari pendidikan masing-masing sekolah dan guru yang menerapkan gitu ya. Kemudian apa sih menurut Ibu tantangan dari dan antisipasi dalam penerapan pendekatan ini? Lalu bagaimana strategi untuk menghadapinya? Salah satu tantangannya itu dari guru sendiri, Mbak Amel, karena ya itu tadi yang tadi saya bahas itu area enaknya itu, comfort zone-nya itu udah
kan Betul, seperti itu. betul. Mengajarnya tuh misalnya dengan ceramah terus kasih tugas, itu kan masih banyak yang kita temui guru-guru yang seperti itu. Intinya ini adalah kesadaran dari dalam diri gurunya bahwa deep learning itu harus lebih banyak berinovasi dan harus lebih rajin sebenarnya gurunya untuk mengarahkan, karena guru itu bukan teacher center lagi, dia banyak mengarahkan murid. Nah, di situ kan perlu guru yang inovatif, harus yang kreatif, media pembelajarannya juga yang harus kreatif, karena kita ingin memunculkan pemikiran mendalam anak, pemikiran kritis anak. Jadi kalau untuk memancing anak berkritis, berarti kan dibantu dengan media belajar yang juga menarik, sehingga Betul, anak betul. tidak hanya menghafal jawaban, tapi anak itu bisa bertanya dengan tingkat kritisannya dia itu. Baik, Ibu. Berarti dari gurunya dulu. Iya, berarti memang gurunya dulu yang Gurunya harus dulu. berubah gitu ya. Iya. Gurunya dulu yang harus menyadari apa yang menjadi kebutuhan dari seorang pendidik gitu, bagaimana bisa memfasilitasi anak-anaknya. Iya. Lalu ini apa nih harapan Ibu terhadap guru, kemudian siswa dan orang tua di tahun ajaran ini? Kalau harapan saya untuk guru tahun ajaran ini, ya kembali lagi guru memiliki semboyan, misalnya belajar sepanjang hayat. Kenapa belajar sepanjang hayat? Karena ilmu itu terus berkembang dan berubah sesuai kebutuhan zaman. Jika kita ingin siswa atau murid kita lebih maju kualitas dan mutu pendidikannya, maka guru sebagai penggeraknya itu, sebagai fasilitatornya harus mempunyai semboyan pembelajar sepanjang hayat. Karena kan kita mengikuti perubahan zaman. Nah, yang kedua itu adalah harapan saya yang kedua, anak tidak hanya tahu ilmu saja, tahu menghafal saja, tapi anak juga bisa mengkorelasikan ilmu yang didapat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga daya tahan di ilmu yang melekat di memorinya itu lebih lama, dan mindset anak juga berubah. Bahwa belajar itu bukan hanya menghafal, tapi memahami dengan mengkorelasikan ilmu yang didapat dengan kehidupan sehari-hari. Artinya memang dari sesuatu yang konkret ya Bu ya, Ya, dari yang sehingga konkret. anak-anak tuh bisa paham dari konsep yang tadinya disampaikan, lalu aplikasinya di kehidupan Di sehari-hari. lapangan seperti apa. Kemudian nih terakhir nih Bu, Ya, jika Ibu bisa merangkum pendekatan pembelajaran 2025-2026 dalam satu kalimat kunci, apa yang ingin Ibu sampaikan? menurut saya satu kalimat kunci ya Mbak Amel ya, untuk deep learning di tahun ajaran baru 2025-2026, marilah kita bersama-sama membangun generasi muda dengan tidak hanya menghafal materi pelajaran, tapi juga mampu bertanya, serta mampu berdaya pikir mendalam, serta mampu menjadi problem solver yang berkarakter untuk memajukan pendidikan Indonesia. Masya Allah. Terima kasih banyak Iya. Ibu buat closing statementnya yang sangat Terima kasih. menginspirasi. Kita semua juga berharap semoga penerapan deep learning ini bisa berjalan dengan lancar sesuai perencanaan dan mendapatkan hasil yang maksimal Iya. untuk generasi emas Indonesia ke depan ya. Baik para sahabat dunia pendidikan, demikian podcast dari pendidikan kami, Administrasi Pendidikan Untan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.